Jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, banyak yang bilang satu atau mungkin seluruh anggota keluarga di kartu keluarga terdaftar kalian, ya sesuai dengan KTP, itu akan terkena dampak atau akan mendapatkan hukuman. Nah, bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi untuk kalian ketahui, jadi memang nih ada nih rumor yang menyatakan bahwa kalau kita galbay, terus kemudian slik OJK kita bermasalah, nah nanti anggota-anggota keluarga kita yang lain yang ada tuh di listnya di dalam satu kartu keluarga itu akan kena dampak. Bener nggak sih? Ini ada benernya dan ada tidaknya. Jadi ini ada dampak langsung dan tidak langsung yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Dampak langsung dan tidak langsung ini seperti apa sih? Jadi gini, tidak pernah tertulis dimanapun ya yang menyatakan bahwa kalau satu orang galbay terus kemudian yang lain itu dianggap slik OJK-nya buruk. Enggak. Tapi biasanya akan dijadikan bahan pertimbangan ketika kalian mengajukan sebuah pinjaman atau mungkin ya yang kompleks itu seperti kayak pengajuan KPR atau kredit rumah. Itu baru akan memiliki dampak atau mungkin secara tidak langsung ya akan membuat atau menjadikan pertimbangan kalian disetujui atau tidak. Ya ini tidak semua sih, tapi ada beberapa tergantung analis dan juga kebijakan dari pinjol-pinjol tertentu atau mungkin bank-bank tertentu. Sebagai contoh, kalian simple nih ya, kalau kalian mengajukan pinjaman yang cukup besar atau mungkin cicil mobil, cicil rumah, itu kan kayak misal KTP suami dan KTP istri serta kartu keluarga itu kan juga diminta. Ya, nah di situ nanti biasanya kalau misalnya suaminya ini pernah galbay dan slik OJK-nya bermasalah, yang mengajukan pun atas nama istri, atas nama rumahnya pun atas nama istri, tetap akan menjadi bahan pertimbangan dan membuat menjadi masalah juga ke depannya. Tapi balik lagi, ada juga yang tidak, jadi yang benar-benar memperhatikan ya siapa yang mengajukan, ya dia aja, kalau dia bersih ya di approve ya. Contohnya seperti itu. Tapi kita tidak pernah melihat dan dikasih tahu secara mendetail apa saja prosedur-prosedur dari analisa persetujuan pinjaman kalian. Kalau ngomong-ngomong itu adalah dampak tidak langsungnya ya. Kalau bilang dampak langsungnya seperti apa, ya paling ya ikut terkena gangguan karena kan mungkin bisa jadi satu rumah, terus kemudian bisa jadi keluarga terdekat gitu ya karena satu kakak. Itu adalah dampak-dampak langsung yang bisa kemungkinan dirasakan oleh orang-orang yang masih dalam satu kartu keluarga dengan orang yang galbay atau slik OJK-nya bermasalah ya. Dampak tidak langsungnya apa? Bisa jadi proses pengajuan pinjamannya juga tersendat atau mungkin dipersulit oleh pinjaman online lainnya ya. Itu adalah dampak langsung dan tidak langsung. Tapi kalau soal perdata, terus kemudian pidana atau apapun itulah ya, intinya yang berkaitan dengan hukum tidak akan pernah ada dampak langsungnya. Karena ya untuk masalah hutang piutang slik OJK melekat hanya di satu KTP yaitu orang yang bersangkutan. Masalah kartu keluarga lainnya tidak ada dampak langsung di hukum tersebut ya. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman. Banyak yang merasa khawatir nanti keluarga saya gimana nih kalau saya nekat galbay, terus nanti kalau saya nggak bisa bayar kasihan keluarga saya. Enggak ya, itu nggak ada urusannya teman-teman ya. Jadi teman-teman fokus aja pada diri kalian, nggak usah berpikiran yang berlebihan. Begitu juga buat teman-teman yang mungkin saudaranya atau mungkin orang tuanya atau mungkin kerabatnya punya rekam jejak kredit macet gagal bayar, tidak perlu terlalu dipusingkan dan tidak perlu ditakutkan ya. Itu prosesnya, dampak secara tidak langsungnya itu tidak akan berdampak secara signifikan kok, kecuali suami istri. Saya rasa kalau suami istri itu kalau misalnya salah satu aja slik OJK-nya bermasalah, itu akan tetap kena dampak ya teman-teman. Secara tidak langsungnya itu akan tetap kena dampak ya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang pernah memproses seperti ini. Jadi istrinya di SP letter dan SP pinjam, slik OJK-nya macet dan lain sebagainya. Ternyata ketika suaminya mengajukan KPR masih ada tunggakan di situ, jadinya nggak bisa ya. Biasanya ini sih off the record ya, di luar dari, tapi biasanya kayak sales banknya itu biasanya ngomong, Pak ini istrinya ada di sini loh, tanggungan diselesaikan aja dulu. Nggak diomongkan secara langsung atau secara resmi, pokoknya dia pengajuan ditolak gitu aja. Tapi biasanya sebelum pengajuan ditolak itu kayak salesnya itu biasanya ngasih tahu kok ke kita kalau memang Pak kayaknya ini nggak bisa di approve, ini ibunya masih ada sengketa di sini gitu-gitu ya. Semacam model-model kayak gitulah teman-teman ya. Jadi semoga dari sini kalian bisa mengambil gambaran kira-kira bener nggak sih, kira-kira dampaknya apa secara langsung dan tidak langsungnya bagaimana, sehingga teman-teman tidak perlu berpikiran yang macam-macam. Coba teman-teman banyak baca, googling aja deh kalau kalian tidak percaya ya. Insya Allah semuanya tidak akan ada hal-hal yang sangat-sangat merugikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.